Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Saya Sinta Khairunisa selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu Perkenalkan, nama saya Biasi Papadila. Saya Kenia Aura Ramadan. Saya Lenggi Nopikan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi ini dengan materi yang akan dibawakan oleh Biasi. Untuk pertama ada pengertian. Pengertian monitor itu sendiri adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Berikutnya ada peranan. Dalam peranannya, layar monitor sebagai peralatan output. Monitor ini bisa kamu bayangkan ibarat selembar kertas di mana kamu bisa menuliskan hasil-hasil pemikiranmu dalam bentuk tulisan, tabel, perhitungan, maupun gambar. Untuk selanjutnya, sejarah monitor. Tahap perkembangan monitor komputer pertama ini terjadi pada tahun 1855 dengan ditandai penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich Geissler pada tahun 1815 sampai 1879. Heinrich Geissler termasuk seorang ahli mesin, ahli fisika, dan peniup kaca berkebangsaan Jerman. Yang selanjutnya ada fungsi. Fungsi monitor sendiri untuk menampilkan gambar atau objek yang dikelola dalam proses pemrosesan di sistem operasi komputer. Melihat perkembangan zaman, komputer sekarang tidak hanya digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan saja, namun juga dapat digunakan untuk berbagai hal seperti menampilkan DVD player, konsol games, dan rekam medis di dunia kesehatan. Apalagi sekarang hampir semua monitor menyediakan bor HDMI dan VGA display. Fungsi sehingga dapat dikoneksikan ke berbagai perangkat. Fungsi monitor lainnya ialah dapat mengeluarkan hasil pengolahan informasi yang ada pada sistem komputer. Perangkat yang masuk dalam golongan output ini mampu mengeluarkan berbagai visual dalam sistem. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengoperasikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemrosesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jenis-jenis monitor. Yang pertama yaitu CRT atau cathode ray tube. Monitor ini sering disebut monitor tabung. Bukan tanpa alasan monitor ini disebut begitu, karena pada monitor ini terdapat sebuah media tabung sinar katoda. Monitor ini bekerja dengan cara memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Monitor ini memiliki konsep kerja yang hampir sama dengan televisi tabung, yang berat dan besar, namun memiliki harga yang murah. Yang kedua yaitu LED atau Light Emitting Diode. LED memiliki bentuk yang lebih slim alias ramping daripada monitor LCD. Monitor jenis ini juga memiliki kelebihan dalam hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD. Namun, monitor jenis ini memiliki harga yang lebih mahal. Yang ketiga yaitu LCD atau Liquid Crystal Display. Monitor ini sudah tidak menggunakan tabung hampa lagi untuk menampilkan gambar, tapi sudah menggunakan media cairan kristal. Teknologi ini bekerja dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair, lalu dipancarkan secara elektrik yang akan membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Monitor ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan monitor CRT. Namun, ukuran monitor LCD lebih ramping. Yang keempat yaitu monitor plasma. Pada monitor ini terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan piksel. Gas neon ini berada di antara dua plat kaca. Monitor ini memiliki kualitas gambar yang lebih baik karena proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu. Selanjutnya monitor touchscreen, layar sentuh. Touchscreen atau touch panel
merupakan sebuah perangkat komputer yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi grafikal dan visual yang merupakan output dari sebuah perangkat komputer. Namun yang membedakannya dengan monitor atau layar, komponen-komponen monitor yang pertama yaitu bagian luar monitor, terdiri dari panel, yaitu 1 panel depan, 2 panel belakang. Yang kedua yaitu bagian dalam monitor. Bagian luar monitor terdiri dari 2 panel, yaitu panel depan meliputi power switch berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan monitor. LED indikator berfungsi untuk mengetahui kondisi hidup otomatis suatu komputer. Kontras berfungsi untuk mengatur ketajaman warna pada tampilan monitor. Brightness berfungsi untuk mengatur kecerahan tampilan monitor. Half berfungsi untuk mengatur posisi tengah arah horizontal. Axis berfungsi untuk mengatur lebar tampilan layar monitor. P-side berfungsi untuk mengatur tinggi tampilan layar monitor. P-shift berfungsi untuk mengatur posisi tengah arah vertikal pada monitor. Pin housing atau pin berfungsi untuk mengatur posisi bingkai, cekung atau sumber pada tampilan layar monitor. Panel belakang meliputi saklar pemilih tegangan 110 atau 220, AC inlet, konektor untuk power, kabel sinyal data, port VGA 9 pin, VGA 25 pin. Selanjutnya Bagian dalam meliputi yang pertama, tabung hampa udara berfungsi untuk semua komponen elektronik komputer. Yang kedua, fosfor berfungsi karena isinya dapat berpendar jika terkena elektron. Yang ketiga, lapisan fosfor berfungsi untuk menampilkan titik-titik seperti yang terlihat pada layar. Yang keempat, penutup bayangan dilengkapi dengan lubang-lubang kecil. Fungsi lubang-lubang yang sangat kecil ini adalah untuk jalan pang yang akan dilewati elektron. Yang kelima, medan magnet elektrik berfungsi untuk membelokkan elektron. Kesimpulan, monitor adalah salah satu hardware perangkat keras yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam SPU. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini, berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang ditampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar, seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar flat. sekian presentasi dari